Patrick Kluivert signs in as new Indonesia head coach for the national team. Here we go. The agreement is done. Is a 2-year contract plus. Sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Suasana hati yang sedih. Mungkin kalian juga merasakan kesedihan yang mendalam dan tak disangka dikagetkan dengan kepergian STY yang sangat disayangkan. Begitu juga dengan yang Mimin rasakan. Kebersihan dalam tentang kepergian Coach Shin dari pelatih Timnas Indonesia. Namun meski Coach Shin pergi, round 3 harus tetap berlanjut bukan? Dan untuk itu sosok pengganti Sintayong untuk menangani dengan Indonesia harus segera diganti. Karena bagaimana mungkin kita sudah semakin dekat dengan pertempuran melawan Bahrain dan Cina serta Australia di round ketiga. Ngomongin soal kursi pelatih Timnas Garuda yang baru. Di dalam press conference, Pak Erik mengatakan jika Pak Erik sudah memberikan kode yang cukup dimengerti, di mana sesuai tebakan dari para pengamat dan penggemar Timnas, bahwasannya pelatih baru akan berasal dari Eropa, tepatnya dari Belanda. Atas menurut kalian, siapakah pelatih baru yang cocok untuk menangani Timnas Indonesia selanjutnya? Mari kita simak. 2+2. Negara mana, Pak? Negara ya, Pak? Benuanya Eropa. Negaranya? Sudah pernah melatih timnas belum, Pak? Negaranya Belanda. Sudah pernah melatih timnas belum, Pak? Pernah. Rekornya bagus. Pernah ke MU, Pak? Ya, seperti apa yang dilihat di layar kaca Anda. Jika Fabrizio Romano selaku jurnalis ternama Eropa klaim bahwa pakar transfer sepak bola Eropa itu membocorkan kehadiran pelatih baru Timnas Indonesia yakni pengganti Sintayong dalam unggahan postingan di akun media sosialnya seperti nama Patrick Kluivert yang telah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Indonesia yang baru. Kesepakatan telah tercapai. Kontrak 2 tahun plus opsi 2 tahun. Cuit Romano. Dengan apa yang telah dituliskan oleh pakar transfer Eropa tersebut setelah beredar sebuah unggahan video di mana sosok Pak Erik dalam mengkonfirmasi jika pelatih baru itu berasal dari Eropa. Ya, seperti apa yang telah dikatakan oleh Pak Erick Thohir, pelatih itu memiliki track record yang bagus. Ya, Patrick Kluivert adalah sosok yang memang sebelumnya digadang-gadang untuk menangani Timnas Indonesia. Karena saat ini Patrick edang free dan telah berhenti sebagai pelatih tim asal Turki. Jadi di awal Juli 2023 ia ditunjuk untuk memimpin Adana Demirspor dengan kontrak hingga musim panas 2025. Selain itu, Patrick ini juga pernah bertemu langsung dengan Erick Thohir. Ya, dari tadi kita membicarakan tentang sosok Patrick Kluivert, namun siapakah dia sebenarnya? Dan seperti apa pengalamannya sebagai pelatih? Akankah dengan Timnas Indonesia yang memiliki mayoritas para pemain keturunan yang berasal dari Belanda? Dan juga Patrick ini kan berasal dari Belanda, namun akankah mereka cocok dan mampu membawa Timnas Indonesia atau Piala Dunia? Ya, bernama lengkap Patrick Stephan Kluivert, ia memang tidak asing bagi para pecinta sepak bola Timnas Indonesia. Jadi Patrick Kluivert ini lahir pada 1 Juli 1976. Dia adalah seorang pemain dan pelatih sepak bola berkebangsaan Belanda yang saat ini telah diresmikan oleh pakar transfer ternama Eropa, Fabrizio Romano, untuk melatih Timnas Indonesia. Sebagai pemain, ia bermain sebagai striker, terutama untuk Ajax Amsterdam, Barcelona, AC Milan, hingga di tim nasional Belanda. Terakhir, ia menjabat sebagai pelatih klub Super League Adana Demirspor. Pada usia 18 tahun, ia mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 melawan AC Milan yang membuat dirinya disebut sebagai salah satu wonderkid terbaik di masa itu. Setelah sukses bersama Ajax, Patrick Kluivert bergabung dengan AC Milan pada 1997 sampai 1998.
Namun masa baktinya di Italia tidak berlangsung lama karena ia segera bergabung dengan FC Barcelona pada tahun 1998. Di Barcelona sendiri, Patrick Kluivert mencapai puncak karirnya. Dirinya telah mencetak 124 gol dalam 249 penampilan dan membentuk duet mematikan bersama Rivaldo. Namun di timnas Belanda sendiri, Patrick Kluivert menjadi andalan timnas Belanda dengan mencetak 40 gol dari 79 laga. Ia sering berpartisipasi dalam berbagai turnamen yang besar, termasuk Piala Dunia 1998 dan beberapa edisi kejuaraan Piala Eropa UEFA. Jadi, jika melihat Patrick Kluivert sebagai pemain, maka dirinya bisa disebut pemain top dan legenda terbesar dari sepak bola Belanda. Ya, untuk karir sebagai pelatih sendiri, Kluivert memang memiliki karir yang juga mentereng. Seusai pensiun menjadi pesepak bola profesional, Kluivert mulai menjalani karirnya sebagai pelatih. Semua diawali ketika ia menjadi asisten Louis van Gaal untuk melatih striker. Di mana saat itu kombinasi Louis van Gaal dan Kluivert meraih posisi ketiga di Piala Dunia 2014 lalu. Selain itu, Patrick Kluivert ini ternyata sangat istimewa. Ia juga pernah menjabat sebagai akademi sepak bola Paris Saint-Germain dan FC Barcelona. Sebelum memulai karirnya sebagai pelatih kepala dengan melatih timnas Curaçao, dan saat itu dirinya mampu membawa tim tersebut meraih prestasi yang signifikan. Terakhir pada tahun 2023 melatih kepala di klub Turki yakni Adana, namun jabatannya berakhir pada Desember 2023 melalui kesepakatan personal. Ya, melihat pengalamannya sebagai pemain dan pelatih, tentu secara umum kami katakan keputusan Erick Thohir memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih nasional timnas Indonesia akan menjadi keputusan yang tepat dan bagus. Karena yang pertama kita melihat dari gaya kepelatihan. Di mana gaya kepelatihan sebagai pelatih, Patrick Kluivert ini mempunyai filosofi yang sangat kental. Di mana ia selalu mengadopsi permainan menyerang dan menekankan penguasaan bola dengan pergerakan yang cepat. Di mana pengalaman bermain seperti klub besar Ajax Amsterdam dan Barcelona dapat dikatakan membawa pengaruh besar dari seorang diri Patrick Kluivert. Di mana ia mendorong timnya bermain untuk kreativitas dan visibilitas dalam menyerang. Kalian bisa melihat bagaimana formasi Patrick Kluivert saat menangani tim asal Turki Adana. Di situ nampak jelas bahwa formasi yang sering ia pakai adalah 4-2-3-1. Dengan skema lainnya yang bisa berubah menjadi 4-3-3. Sebagai informasi, formasi 4-2-3-1 cara berfokus kepada keseimbangan bertahan dan menyerang dengan dua gelandang bertahan akan memberikan kestabilan di lini serang yang mendukung. Sementara itu jika berbicara formasi 4-3-3, formasi itu sering digunakan untuk menerapkan formasi total football. Memungkinkan transisi yang sangat cepat antara menyerang dan bertahan, serta rotasi posisi pemain yang dinamis. Jadi dengan skema dan filosofi dari Patrick Kluivert ini kami rasa sangat cocok untuk menangani timnas Indonesia. Karena PSSI sendiri ingin melihat bagaimana permainan yang dinamis dari para pemain timnas Indonesia dalam menyerang ataupun bertahan dengan gaya permainan total football. Ya, dengan apa yang telah kita lihat tadi, hubungan historis yang telah kita lihat bagaimana karir Patrick Kluivert sama saya menjadi pemain maupun pelatih telah menunjukkan bahwa ia mempunyai visi bermain yang jelas. Tentu ini juga bisa sependapat dengan banyaknya para pemain tim nasional kita yang juga berasal dari Belanda yang menerapkan permainan total footballnya. Dan pengalamannya di sepak bola Belanda dapat membantunya dalam memahami kesepakatan potensi pemain dalam keturunan Belanda Indonesia. Bukan hanya itu saja, Patrick Kluivert mempunyai rekam jejak yang sangat solid di internasional.
Ia pernah menjadi pelatih tim Curaçao dan menjadi asisten pelatih timnas Belanda bersama Louis van Gaal selama Piala Dunia 2014. Dan itu tidak main-main, ini sangat menakjubkan. Di mana pada saat itu Belanda berhasil menempati posisi ketiga. Jadi Patrick Kluivert pelatih timnas bukanlah sebuah hal yang baru baginya. Dan ia juga tahu betul bagaimana tekanan menjadi pelatih tim nasional akan sangat besar. Apalagi timnas Indonesia. Menurut kami, filosofi dari Patrick Kluivert ini sangat cocok untuk tim nasional kita. Karena menguasai penguasaan bola serta menekan dan terus menyerang dengan fleksibilitas posisi akan menjadi eksperimen yang menarik baginya. Meskipun kita mengetahui ini akan menjadi risiko yang besar karena melihat waktu yang sudah semakin mepet dan tuntutan yang besar membawa timnas ada situasi yang sangat besar. Pelatih baru Patrick Kluivert akan menangani laga besar saat timnas Indonesia akan melawan timnas Australia dan hal itu sangat menentukan apakah Indonesia akan berhasil lolos ke Piala Dunia ataukah tidak. Jadi kita tunggu saja bagaimana aksi pelatih baru Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia.